Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadan, NIM 1062000027, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, kelas 1A. Saya kuliah di UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Asal saya dari Riau, Kabupaten Indragiri Hilir, Kecamatan Sungai Batang, tepatnya di Desa Benteng Barat. Di sini saya sebagai mahasiswa sedang menjalankan tugas mata kuliah ilmu hukum. Dosen pengampu yakni Bapak Z. Haryanto. Adapun tugasnya yaitu uraikan dengan sangat jelas tentang hak dan kewajiban dalam perspektif ilmu hukum pada kontestasi pemilihan kepala daerah tahun 2020. Sebelumnya, perlu kita ketahui, ilmu hukum merupakan ilmu pengetahuan yang objeknya adalah hukum. Ilmu hukum tidak terbatas pada satu atau suatu wilayah saja, karena juga membutuhkan perbandingan mengenai hukum di tempat lain. Nomor 12 tahun 2008 menentukan bahwa pemilihan kepala daerah adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung. Sesungguhnya harus dipandang sebagai politik hukum pemilihan kepala daerah. Mengenai hak dan kewajiban terhadap kontestasi pemilihan kepala daerah tahun 2020, perlu kita ketahui bahwa memilih adalah hak sebagai warga negara. Sedangkan menggunakan suara, kita memilih sesuai keyakinan dan tidak boleh ikut-ikutan. Merupakan suatu kewajiban bagi warga masyarakat negara. Selain itu, kita berhak untuk mengkritik ataupun menyatakan protes terhadap oknum atau calon legislatif atau eksekutif jika melakukan black campaign, yaitu kampanye hitam. Apabila terbukti telah melakukan tindakan pencemaran nama baik terhadap calon lain, kita harus mensosialisasikan atau melakukan kampanye secara sportif tanpa ada kekacauan dan tidak mengganggu. Nah, perlu kita tanamkan kepada diri kita pribadi bahwasanya apabila di kemudian hari kita mencalonkan diri untuk sebagai pemimpin, alangkah baiknya kita melakukan kampanye ataupun bersaing dengan secara sehat. Nah, lanjut, sebagai masyarakat desa ataupun masyarakat kota, tentunya memiliki hak dan kewajiban dalam pemilihan kepala daerah. Maksud dari hak dan kewajiban, yang pertama adalah hak kita sebagai masyarakat dalam memilih kandidat calon gubernur ataupun bupati. Itu merupakan hak pribadi. Hak pribadi yaitu hak masyarakat, bahwasanya masyarakat itu bebas. Siapapun yang akan dipilih, siapapun yang akan dicoblos, baik itu nomor 1, nomor 2, nomor 3 ataupun yang lainnya. Yang jelas, masyarakat di sini memilih calon kandidat yang termasuk dalam kategori
kandidat yang telah resmi dinyatakan oleh panitia. Dan di dalam memilih, masyarakat tidak boleh mengalami unsur paksaan. Karena apabila terjadi unsur paksaan, baik itu dari pihak kandidat ataupun tim sukses, maka masyarakat wajib melaporkan kepada petugas-petugas yang berwenang di dalam pilkada ataupun pemilu tersebut. Karena pada dasarnya demokrasi mengandung istilah yaitu rakyat yang berkuasa. Jadi sudah jelas bahwa di dalam pilkada masyarakat tidak boleh dipaksa atas hak pilihnya. Karena masyarakat, baik itu masyarakat desa ataupun masyarakat kota, tentunya menginginkan pemimpin yang baik, pemimpin yang dermawan. Karena pada sekarang ini maupun yang telah lalu, sudah banyak yang terjadi pemimpin kita yang tidak amanah dalam memimpin, tidak sesuai dengan yang dikatakannya. Adapun kewajiban masyarakat dalam pilkada ataupun pemilihan kepala daerah yaitu memilih sesuai keyakinan, tidak boleh ikut-ikutan, serta mentaati tata tertib dalam pemilihan kepala daerah, serta memilih sesuai keyakinan ialah memilih sepasang kandidat yang menurutnya mampu mewujudkan negara yang demokratis. Yang dimaksud negara demokratis di sini yaitu negara yang menganut sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat. Kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan warga negara yang diajalkan oleh pemerintah yang menjalankan hak dan berwenangnya atas nama rakyat Indonesia. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politik yang membagi tiga kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Untuk mewujudkan peringkat yang sejajar satu sama lain. Maksudnya, tidak ada lembaga yang tinggi dan tidak ada lembaga yang lebih rendah kedudukannya. Sehingga masyarakat memberikan dukungan, yakni berupa suara, yang merupakan berupa suara dari satu kesatuan yang sistematis. Karena Indonesia menganut aliran demokrasi konstitusional dengan ciri pemerintah yang terbatas kekuasaannya, dan merupakan negara hukum yang tunduk pada rule of law. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, tolong dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.